Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, izinkan saya berbagi pengalaman mengikuti program Guru Belajar seri AKM. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita kunjungi terlebih dahulu gurubelajar.kemdikbud.go.id seperti yang ada di layar. Kemudian kita klik program Guru Belajar multi seri. Akan muncul tulisan info Guru Belajar seri PKH dan AKM. Kemudian kita klik oke, saya mengerti. Di sini ada beberapa seri yang muncul. Yang kita pilih adalah seri asesmen kompetensi minimum. Nah, seri asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Kita klik selengkapnya. Muncul Ayo Belajar bersama dalam program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Kita harus daftar. Nah, kita klik masuk. Karena kebetulan username sama password saya sudah tersimpan di laptop, maka akan otomatis terbuka. Ini menggunakan username-nya, di belakangnya @guruku.id. Selanjutnya kita klik asesmen kompetensi minimum. Nah, akan muncul seperti ini. Karena saya di awal sudah pernah mengikuti kegiatan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum pada angkatan pertama, dan pada angkatan ini saya tidak bisa menuntaskan semua tugas, semua latihan yang harus saya ikuti. Waktu itu hanya 15% karena ada kesibukan lain. Akhirnya saya kembali daftar untuk mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum di angkatan yang kelima. Informasi yang akan saya tampilkan selanjutnya adalah beberapa materi yang berhasil saya dokumentasikan untuk menguatkan pembelajaran saya dalam mengikuti program asesmen kompetensi minimum. Apabila kita mau tahu lebih banyak apa itu asesmen kompetensi minimum, maka kita bisa mengunjungi informasi lengkap di laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Komponen AKM dalam literasi membaca terdiri atas 3 hal. Yang pertama konten, kemudian yang kedua adalah proses kognitif, dan yang ketiga adalah konteks. Dari slide yang saya tampilkan ini, maka kita akan bisa dengan mudah memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Kemdikbud. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Kelompok pertama perlu intervensi khusus, kelompok kedua adalah kelompok dasar, kelompok ketiga adalah kelompok cakap, dan terakhir adalah kelompok mahir. Slide selanjutnya adalah pengetahuan yang perlu dipahami oleh guru berkaitan dengan masing-masing kelompok tersebut. Yang pertama adalah kelompok yang perlu intervensi khusus, yaitu kita harus memahami kebutuhannya, kemudian cara formal atau informal, bagaimana strategi yang cocok untuk mereka, kemudian struktur pembelajarannya, dan yang terakhir adalah pendekatan yang kita lakukan itu seperti apa. Yang kedua adalah kelompok dasar. Kita juga harus bisa memahami kebutuhan, kemudian cara formal atau informal, struktur pembelajaran dan pendekatan yang cocok untuk
siswa di kategori kelompok dasar ini. Pada slide selanjutnya, untuk siswa dalam kelompok cakap, kita pun harus mengerti kebutuhan, kemudian cara formal atau informal, serta struktur pembelajaran dan pendekatan yang cocok untuk siswa dalam kategori kelompok yang ketiga ini. Pada level kelompok mahir, kita pun juga perlu memahami bagaimana kebutuhan, kemudian cara formal atau informal, struktur pembelajaran dan pendekatan yang cocok untuk siswa yang sudah berada di level mahir ini. Pendekatan yang bisa kita lakukan adalah pembelajaran yang sifatnya kolaboratif sebagai kunci bagi siswa kelompok mahir ini. Pada slide selanjutnya yaitu berkaitan dengan komponen AKM numerasi yang terbagi atas 3 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan konten AKM numerasi, kemudian proses kognitif dan konteks di dalam komponen AKM numerasi tersebut. Di dalam komponen AKM numerasi pun guru harus mengetahui kompetensi dari masing-masing siswa, kemudian mengelompokkannya ke dalam 4 kelompok yang meliputi: pertama adalah kelompok perlu intervensi khusus, yang kedua kelompok dasar, yang ketiga kelompok cakap, dan yang keempat adalah kelompok mahir sebagaimana yang ada dalam komponen AKM literasi. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti guru belajar seri AKM. Berkaitan dengan slide yang saya tampilkan tadi bisa dilihat di blog saya yaitu sisariantimedia.com. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.